Al-Quran menggambarkan seseorang disebut sebagai manusia bila setidaknya terpenuhi 3 bagian, 3 elemen dalam dirinya. Saya mohon maaf sekali lagi ya, Anda lebih tahu tentang tubuh manusia. Ya seperti apa anatomi tubuhnya, tapi ini ada sesuatu yang lebih dahsyat lagi. Ya, saya ambil peta dulu. Kurang lebih seperti ini. Ini saya kecilkan yang satu. Ini saya sebutkan manusia. Kemudian di sini ada fisiknya, bodinya, tubuh. Di sini kemudian ada rohnya. Kemudian bertransformasi menjadi nafas. Di sini kemudian seseorang disebut bisa bernafas. Di sini yang mengikat di antara keduanya ada yang disebut dengan akal. Ya, kalau misalnya Anda bertanya dalilnya, saya turunkan di sini. Ini keterangan Qurannya. Quran surah ke-15 ayat ke-28. Terkait dengan fisiknya nanti secara sempurna sampai lahir, Quran surah ke-95 ayat ke-4. Di sini terkait ditiupkan dengan roh, persoalan roh ini ada hubungannya dengan langsung pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Quran surah 17 ayat 85. Ya, paling kiri di agak sedikit ke bawah. Kemudian nanti berubah bertransformasi menjadi nafas. Quran surah ke-91 ayat 7 sampai 10. Ini yang menjalani fase kehidupan sampai kemudian alhamdulillah dia kembali kepada Allah. Ini yang kembali bukan rohnya tapi nafasnya. Quran surah ketiga misalnya ayat 185. Kemudian cara kembalinya misal contoh Quran surah ke-89 ayat 27 sampai dengan ayat 30. Ya, diikat kemudian dengan akal. Penyebutan akal pertama dalam Al-Quran, Quran surah kedua ayat ke-44. Turunan fungsinya ditemukan misalnya di Quran, kita ambil surah 96 ayat 1 untuk mengasah lebih dalam lagi di Quran surah 9 ayat 122. Oke. Ya, kita agak pelan-pelan. Al-Quran menggambarkan seseorang disebut sebagai manusia bila setidaknya terpenuhi 3 bagian, 3 elemen dalam dirinya. 1, ada fisiknya, tubuhnya, ini bagian luarnya. Yang kedua, ada rohnya, bagian dalamnya, inti kehidupannya. Dan yang ketiga, ada akalnya, yang mengikat antara hubungan roh dengan fisik bagian luar. Nanti saya terangkan lebih jauh ketika kita berbicara tentang fungsi fisik dan fungsi roh. Jadi kalau 3 ini salah satunya tidak ada, maka dia tidak disebut dengan manusia. Misal, fisiknya tidak ada. Yang ada cuma rohnya saja. Maka ini gentayangan. Ya, sate 200 tusuk gitu ya. Ini ya persoalannya, tidak ada. Kalau kemudian ini rohnya tidak ada, cuma ada fisik saja, maka ini yang disebut dengan seorang yang wafat. Cuma jasad berubah jadi jenazah. Ya, asalnya mayit kalau diangkat ke keranda maka jadi jenazah. Ya, tolong bedakan ya, ada mayit, ada jenazah, itu beda. Kalau mayitun, misal Quran surah 39 ayat ke-30, paling kiri sebelah bawah di mushaf. Innaka mayitun, Anda itu pasti akan wafat. Kalau ada tasydidnya, itu artinya seorang yang akan wafat. Di setiap punya jiwa itu pasti akan meninggal. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut, Quran surah 3 ayat 185. Ketika seseorang akan wafat, maka disebut oleh Al-Quran dengan mayyit, ada tasdidnya begini. Ya. Kalau ini diambil, kemudian menjadi sukun, diambil nih, tarik nafasnya. Ya. Tinggal sukun aja, bulatan begini. Bulat mayitun. Ya, kalau sudah mayit berarti sudah wafat orangnya. Ya, sudah meninggal dunia. Dia begitu diambil, wafat meninggal. Nah, kalau kemudian kita proses dengan kita kafani, dimandikan sebelumnya, kafani, disolatkan, dimasukkan ke keranda, akan diangkat, maka namanya dirubah jadi jenazah namanya. Jadi jenazah itu yang sudah siap diantarkan ke kuburnya. Ya, kalau tidak ada rohnya, maka dia mayit. Kalau masih ada rohnya, maka mayit. Kalau sudah kemudian diproses, maka jadi jenazah. Nah, kalau dia ada roh, kemudian ada fisik, tapi tidak ada akalnya, maka itu yang disebut dengan hewan. Itulah binatang. Ya, perbedaan antara binatang dengan manusia, salah satunya adalah yang paling penting, manusia diberikan akal oleh Allah, hewan tidak diberikan akal. Nah, kita bedah dulu bagian tubuh manusia pelan-pelan. Dari sini nanti kita akan temukan apa relevansinya dengan dunia kedokteran,
dan dari mana sumber penyakit itu muncul, berapa kemudian klasifikasinya, dan bagaimana nilai-nilai pengobatan dalam Islam, khususnya dalam isyarat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Yuk kita mulai dengan Quran surah 15 ayat ke-28. Gak pelan-pelan. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashara min salsalin min hama'in masnun. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u li sajidin. Faqa'u lahu sajidin. Quran surah 15 ayat 28 sampai ayat 29-nya. Ya, kalau mau disempurnakan sampai 29-nya. Kata Allah, wa idh, dan di situ di mushaf diterjemahkan dengan ingatlah. Padahal kata idh itu dalam ilmu nahwu, gramatikal bahasa Arab, itu lebih dalam lagi. Ya, pelajari, pahami, dalami. Kata Allah, dan pahamilah. Ingatlah. Bukankah saat mengingat kita kemudian melakukan proses untuk mendalami sesuatu? Dan menghadirkannya di kekinian saat dibutuhkan. Ketika saya tanyakan, coba ingat-ingat, kemarin jam 7 ada di mana? Bukankah Anda kemudian melakukan penelusuran yang sangat dalam? Cari lagi ke dalam otak yang paling dalam untuk dimunculkan memori itu dan disampaikan kekinian. Nah, kalau ada kata iz dalam Quran, itu artinya coba dalami, pahami, pelajari. Ya, iz qala rabbuka lil malaika, ketika Allah Rabbu menyampaikan pada para malaikat. Ingat, kalau ada informasi di Quran, sifatnya disampaikan ke malaikat terlebih dahulu, berarti informasi ini mengandung satu unsur yang sangat dahsyat, sangat penting dan perkara yang tidak biasa. Seakan-akan Allah ingin menyampaikan bahwa penciptaan manusia itu nggak main-main. Ini makhluknya dahsyat. Ini penciptaan yang tidak biasa. Ada sesuatu yang sangat kompleks, saking luar biasanya, jangankan manusia kita, malaikat pun perlu tahu, kata Allah, bahwa ini makhluk ketika saya ciptakan bukan malaikat, bukan jin, tapi makhluk yang sangat istimewa, yang berbeda dengan makhluk sebelumnya yang telah diciptakan. Di sebelumnya ada malaikat, sebelumnya ada jin. Makanya kalau buka Anda ayat 27-nya, itu sebelumnya jin dulu. Wal janna khalaqnahu min qablu min nari samum. Jin kami ciptakan sebelum manusia. Jadi ada jin, sudah ada malaikat sebelumnya. Yang ini istimewa. Nah, yang paling menarik kata Allah, disebut dengan bashar, manusia. 35 kali disebutkan kata ini dalam Al-Quran. Tadi malam saya sebutkan, ya, dalam kajian tadi malam, manusia punya 5 nama di Quran. Kalau menunjuk pada nafsunya, berarti disebut dengan bashar. 35 kali disebutkan di Quran. Kalau menunjuk pada sifat lemah lembutnya, disebut dengan ins. 18 kali disebutkan di Quran. Kalau menunjuk pada aktivitasnya, dari bangun tidur sampai tidur lagi, apa yang harus ia kerjakan, apa yang ia rencanakan, seperti apa gambaran aktivitasnya, maka disebut dengan insan. 65 kali disebutkan dalam Al-Quran di 43 surah berbeda. Kalau menunjuk pada asal keturunannya yang tersambung pada Nabi Adam, kalau diurutkan DNA-nya terus sampai ke atas, genetiknya tersambung ke Adam. Tidak ada yang ke hewan. Jadi kalau Charles Darwin mengatakan manusia berasal dari monyet, ya sampaikan aja kalau Anda dari monyet, silahkan jangan bawa-bawa kita. Gitu ya. Nah, itu disebut dengan Bani Adam. 7 kali disebutkan dalam Quran. Kadang yang kelima disebutkan dengan nas untuk menunjuk pada sifat sosialnya. Bahwa tidak ada orang yang bisa hidup sendiri. Dokter pun mustahil jadi dokter kalau nggak ada pasiennya. Ya, saya dokter tapi pasiennya nggak ada. Ya, itu mustahil. Karena itu ketika kita bergantung satu dengan yang lainnya, terhubung secara sifat sosial, maka disebut dengan an-nas. 241 kali setidaknya disebutkan dalam Al-Quran.